dan mari kita bergerak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Siap, gerak. Balik salam. Hadir Bu. Hadir Bu. Julianus. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya? Ya Bu. Harap kita semangat ya? Ya. Masih semangat? Nah, untuk pembelajaran kita pagi ini, jadi sebelum Ibu masuk ke materi kita, Ibu mau merefleksi dulu kalian punya pembelajaran yang kemarin. Kira-kira pembelajaran kemarin kita belajar apa? Bencana alam. Bencana alam. Ya, ada yang mengingat bencana alam. Bencana alam terus bencana apa lagi? Gempa bumi. Ya, kalau gempa bumi disebut bencana geologi. Ya, berarti masih ingat ya pembelajaran kita yang kemarin? Nah, dari pembelajaran kita kemarin yang berkaitan tentang negara-negara yang di sekitar negara ASEAN, sekarang Ibu mau tanya apa keterkaitannya pembelajaran yang kemarin dengan pembelajaran yang hari ini ya? Kalian lihat di depan judulnya apa? Dua berarti apa tadi? Pengaruh interaksi sosial terhadap bangsa. Oke, nah, jadi ini masih berkaitan tentang materi ya, materi berkelanjutan kita. Materi berkelanjutan kita ini masuk di bab baru. Kalau kemarin adalah interaksi antara negara ASEAN, nah sekarang ini adalah interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, materi pertama kita itu adalah materi pembelajaran pengertian dari mobilitas sosial dan bentuk mobilitas sosial. Ada yang pernah dengar apa itu mobilitas sosial? Tidak. Terus yang lain, ada yang pernah dengar? Tidak. Berarti baru dengar ya? Iya. Oke. Apa itu? Oh, Chelsea bilang dia pernah dengar ya, tapi tidak tahu artinya. Iya. Nah, sekarang apa itu mobilitas sosial? Kita pelajari ya. Nah, sebelum itu kita masuk ini kompetensi dasar kita hari ini.
yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ini kompetensi dasar pembelajaran kita ya. Nah, dan ini tujuannya. Tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu harap melalui metode pembelajaran program Buzzer Learning, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, menganalisis perbedaan bentuk mobilitas sosial dengan benar. Terus mendefinisikan konsep mobilitas sosial dengan benar. Terus nanti pada saat diskusi, Ibu harap kalian mampu memberikan contoh itu mobilitas sosial itu seperti apa dengan tepat. Begitu juga dengan bentuk-bentuknya. Ibu harap kalian bisa memberikan contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Ya. Oke. Ini seperti biasa penilaian sikap. Ya, ada sikap, ada penilaian sikap itu ada dua, sikap sosial dan sikap spiritual. Ibu harap nanti kita bisa menjaga sopan santun kita ya, menjaga ketertiban kita dalam keadaan belajar mengajar kita hari ini ya. Terus pengetahuan nanti di akhir dari pembelajaran kita, Ibu harap nanti kalian mampu mengerjakan soal yang Ibu kasih. Iya Bu. Dengan benar. Terus selanjutnya keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu ambil dari keterampilan kalian dalam berdiskusi ya. Oke, untuk materinya nanti kita ambil ya. Ini peta konsep. Peta konsep ada di buku paket masing-masing ya. Ada di Ibu sudah bagi tak? Ada di belakang. Yang sini gratis tidak dapat tidak cukup. Nanti kan bagi kelompok ya. Yang lagi konsepnya. Nah, dari pengaruh interaksi sosial terhadap karakteristik apa di situ? Terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, ada tiga. Di situ ada yang namanya mobilitas sosial, ada pluralisme atau pluralitas. Terus yang ketiga ada konflik dan interaksi. Apa itu mobilitas sosial? Apa itu pluralitas? Apa itu konflik dan integrasi? Itu saling berkaitan. Dari bisa begini, dari mobilitas sosial nanti akan lahir yang namanya pluralitas. Nah, dari pluralitas inilah nanti melahirkan konflik. Apa itu? Dan jadi penasaran tuh, apa sih mobilitas? Kok sampai bisa menyebabkan konflik? Nah, ini adalah jenjang pembelajaran kita. Terus nanti kita masih masuk di mobilitas sosial ya. Ibu ambil poin 1 dan poin 2 di bagian mobilitas sosial, yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, halaman 79 bab 2 ya. Nah, ini gambarnya juga. Dari gambar ini ada yang bisa lihat
Di Papua saja kalau bahasanya ada berapa banyak kita nggak tahu ya. Iya. Bahasa Atam saja ada 4 kah ada 5? 5. Itu bahasa Atam, baru Atam, baru yang lain-lain lagi ya. Bahasa Sol lagi. Itu. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia ini beragam. Suku, bangsanya, terus bahasanya, budayanya, terus apa lagi? Ya, itu ya. Jadi satu gambar ini kalian bisa memprediksikan menggambarkan apa yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum kalian mengamati lebih jauh, sekarang ibu bagi kelompok dulu. Yang perempuan angkat tangan. Perempuan dulu, perempuan. Itu adalah apa yang belum satu yang belum selesai. Ya memang materinya memang terbatas sedikit, jadi nanti kalau ada yang kurang nanti dikasih lagi. Oke, sekarang ibu harap setiap kelompok itu perhatikan. Ini adalah salah satu bentuk kalian mengamati video ya. Ini adalah salah satu bentuk mobilitas sosial ya, salah satu contoh mobilitas sosial. Nah, ibu harap kalian mengamati video ini dengan betul-betul dan perhatikan apa yang terjadi ya. Setelah itu nanti ibu kasih tugas kelompok masing-masing. Oke, sudah bagi. kira-kira itu? Saya ingin belajar. Ya, satu oto apa? Dia mau ini, dia ingin mengubah ekonomi Oto. keluarganya. Oto. Oto, ayo coba. Belajar. Ingin Belajar. belajar. Terus apa? Yang lain, yang lain. Oke, please. Oke, dengar apa please? ingin mengejar mimpi. Ingin mengejar mimpi. Ya, pintar sekali. Ingin mengejar mimpi berbeda. Oke, selanjutnya siapa? Freuda. Estefania. Dia ingin mengubah ekonomi keluarganya. Dia ingin mengubah ekonomi Keluarga. Ya, oke, bisa tepuk tangan. Pintar. Oke, berarti yang lain. Kelompok ini dari gambaran video tadi, kira-kira apa? Oke. Jadi ibu sudah ada gambarannya bahwa kalian jadi begini nah, itu tadi adalah contoh
dia dia dibesarkan oleh seorang petani. Dia lahir dari orang tua yang petani yang hidupnya Sederhana. sederhana. Tapi dia punya cita-cita ingin jadi Dosen. Nah, dari cita-citanya inilah dia berusaha untuk belajar. Dia rajin belajar. Nah, saking rajin belajar dan dia jadi pintar, dia dikasih beasiswa untuk sekolah. Dia mengejar sampai S2 masternya. Nah, dan cita-citanya jadi dosen dan bisa tercapai. Nah, dari situ dia bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Yang tadinya dia adalah anak petani dan sekarang jadi Dosen. Nah, ini ibu bagikan ya KPD di kelompok masing-masing. Di sini ada soal, bagikan dulu, dikerjakan dan didiskusikan. Ya. Untuk tugas di situ dengar, perhatikan sebelum kalian berdiskusi. Pertanyaan di situ itu langkah-langkah kegiatannya, poin D. Ini kan cuma satu kelompok satu ya. Untuk poin 1, nomor 1 itu di langkah-langkah D. Kalian buka di buku paket kalian itu di halaman 84. Di buku paket masing-masing buka di halaman 84. Ya, 84. Di situ ada contoh-contoh dari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, itu adalah contoh kasus. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, itulah yang harus kalian isi di sini nomor 1. Lembar kerjanya ada di bagian belakang. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Misalnya di situ kayak tadi. Mobilitas tadi kayak contoh di atas tadi kayak video tadi bahwa dari anak petani bisa jadi dosen. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ya, nanti kalian tulis di situ. Nah, itu untuk nomor 1. Nomor 2, jelaskan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Nah, di situ sudah ada, di materi yang ibu kasih ada, di buku ada. Tinggal kalian diskusikan dan tanya ya masing-masing kelompok. Oke, sekarang silakan mengerjakan.
menjalankan tugas dengan baik. Definisi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Paul Bilhorta. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Ibaliong dan Raymond Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Anthony Giddens. Mobilitas sosial adalah menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Horton dan Wood. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, sudah? Sudah. Ada yang mau bertanya? Iya. Oh, tidak ada? Ya. Oke, sekarang kasih tepuk tangan buat kelompok 2.
lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ada. Tepuk tangan untuk SMA. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan orang atau sekelompok orang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Contohnya, tadi sudah di kasus kalian tadi sudah ada kasus dari guru biasa, kasus pertama. Dari guru biasa diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi lapisan dia, guru tadi yang hanya guru biasa, statusnya hanya sebagai guru biasa, tapi naik menjadi kepala sekolah. Nah, itulah disebut dengan mobilitas sosial. Terus ada banyak kasus lagi tadi. Yang kedua, ada pengusaha. Dia mau melebarkan usahanya tapi tidak bisa, malah bangkrut. Nah, dari menjadi statusnya seorang pengusaha menjadi dia pengusaha kecil. Status sosialnya tuh turun, ya. Jadi itulah yang disebut mobilitas sosial. Oke. Sekarang apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial? Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Ingat, ada dua. Ada yang namanya mobilitas sosial horizontal, ada yang namanya mobilitas sosial vertikal. Apa itu mobilitas sosial horizontal? Contoh kasusnya adalah ada di kasus nomor 3, di mana seorang kepala sekolah sudah menjabat lama di SMP yang satu dan dia dipindahkan di sekolah yang satu, tapi masih dengan jabatan yang sama, yaitu kepala sekolah. Nah, itu yang namanya mobilitas sosial horizontal. Terus Bu, apa itu contohnya mobilitas sosial vertikal? Nah, ada dua di situ. Ada kasus pertama, itu namanya mobilitas sosial vertikal naik karena statusnya naik. Sedangkan kasus nomor 2 itu dari pengusaha jadi bangkrut. Ya, jadi itu namanya vertikal turun. Nah, oke anak-anakku, terima kasih sudah mengerti. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kurang?